will heal the mind and heal the heart. Tetapi damai dari Tuhan akan menyembuhkan pikiran, akan menyembuhkan hati kita. Jesus said, if you speak to the mountain to go down to the sea and don't doubt in your heart. Saat ku memuliakan, saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu. Shalom, mari sama-sama hari ini kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab Dia Allah yang baik. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan, buat kesehatan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan hari ini kami bersuka cita sebab kami punya Allah yang baik. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus semua yang siap memuji Tuhan sama-sama. Katakan, amin. Haleluya, beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Mari katakan, tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar tiada bandingannya, tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak
percaya di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tahu dan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau berkuasa, berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Shikanamaya Shikana. Ini iman pengharapan kami Tuhan. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tangan-Mu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelekaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidup kami. Dan kami percaya Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Pujikan pujian ini dari awal jadi iman pengharapan bagi setiap kita. Katakan, di saat aku takut, terima kasih, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tangan-Mu kami serahkan, ku serahkan. Di saat aku lemah, oh, ku bersandar padamu, segala kesesakan sudah Kau tanggung bagi kami Tuhan, telah Kau tanggung bagiku. Oh, sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hati kami Tuhan, kami percaya hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelekaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Katakan, sebab Engkau, sebab Engkau. Mari angkat kedua tangan kita saat ini. Di dalam
dengan segenap kerinduan. Engkau yang kami percaya Tuhan. Sekali lagi dengan segenap imanmu katakan, ya Engkau Allah yang kupercaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari angkat tangan kita lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan, katakan, sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Memberikanku kekuatan yang baru. Memberikanku kekuatan yang
hanya karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada saat ini, itu semua karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Apapun yang saat ini Tuhan ada pada kami, itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar atas setiap kami Tuhan. Amin. Di nama Yesus. Mari katakan. Terima kasih. Oh Yesus. Yesus. Terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Oh terima kasih. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah persembahan kami, korban syukur kami yang terbaik. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan, terima kasih. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan thank you Jesus, thank you Jesus, Yesus, 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 terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih, oh terima kasih, oh Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Walaupun pertemuan ini tidak dalam bentuk tatap muka, tetapi karena Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha hadir, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami, sekalipun kami masih berada di rumah, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, moga kiranya
Roh Kudus akan mengurapi kami sehingga kami bisa menikmati firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita masih beribadah tanpa tatap muka. Kita doakan mudah-mudahan bulan depan kita sudah mulai bisa beribadah tatap muka di gereja. Tetapi sekalipun demikian, saudara-saudara, kita tidak kehilangan kesempatan. Allah kita, Allah yang maha hadir, Dia hadir di tengah-tengah saudara semua dalam menikmati firman Tuhan ini. Untuk itu, mari saya ajak saudara-saudara untuk membaca di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Filipi pasal 2 ayat 5 sudah saya jelaskan bulan yang lalu, ya. Sekarang saya akan lanjutkan dengan Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Tetapi saudara-saudara, karena ada kaitan antara ayat 5 dan 6, maka saya akan bacakan lagi sekali dan saya akan uraikan secara singkat supaya ayat yang ke-6 yang bagus ini bisa kita nikmati dengan baik. Mari, ayat yang ke-5 dikatakan begini, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-6 coba saya ulangi supaya saudara bisa mendalami, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-5 mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Menaruh pikiran dan perasaan yang ada juga dalam
Yesus Kristus. Apa pikiran Yesus Kristus? Dikatakan Yesus Kristus, dikatakan ayat yang ke-6, walaupun dia dalam keadaan seperti Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai hal yang patut dipertahankan. Nah, ini saya akan jelaskan. Ya. Bulan yang lalu saya jelaskan tentang pikiran dan perasaan kita. Ya, saudara-saudara, Alkitab berkata, pikiran dan perasaan kita ini artinya bisa juga disebut mental kita ini harus bermental seperti Kristus Yesus. Atau dengan kata lain, kita ini harus seperti Kristus Yesus. Kalau tidak demikian, saudara, maka seluruh jerih lelah kita ini akan sia-sia. Ya, beberapa atau bulan yang lalu telah saya jelaskan. Mental kita ini harus seperti Kristus. Seolah-olah kita ini berkata, saya harus seperti Kristus. Dari satu sisi, kita bisa merasakan bahwa kata-kata ini terlalu dibuat-buat, sebab tidak ada orang yang bisa seperti Yesus. Tidak ada yang bisa seperti Yesus. Tetapi seorang ahli pikir dia berkata, kita harus mempunyai cara berpikir yang dalam. Ya. Kalau di sini dikatakan seperti Yesus, kita ini, saudara, bulan yang lalu sudah saya jelaskan, kita ini seperti setetes air laut. Ya, setetes air laut itu orang tidak tahu setetes air apa itu. Tetapi kalau diperiksa di laboratorium, air itu dapat dijelaskan bahwa air itu air laut. Dari setetes air itu sudah mengandung unsur-unsur laut. Cuma tidak bisa menimbulkan gelombang yang besar atau tidak bisa menimbulkan badai. Tapi setetes air laut itu sama dengan air yang di lautan. Demikian juga kita tidak bisa seperti Kristus sebagai Allah. Tetapi setetes. Saudara, saya beritahu saudara. Mungkin saudara akan lebih jelas lagi. Sebutir pasir. Apa sih artinya sebutir pasir?
Tetapi saudara, sebutir pasir itu kalau jatuh di seperti kerang, masuk ke dalamnya, itu sebutir pasir itu bisa berubah menjadi mutiara. Bisa menjadi mutiara. Demikian juga kalau kita pikiran dan hati kita ini seperti Yesus Kristus, kita bisa menjadi mutiara, menjadi seperti Kristus Yesus. Lalu kalau kita menjadi Kristus Yesus, apa sebetulnya yang terjadi dengan Kristus Yesus itu? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu serupa dengan Allah. Yesus itu adalah Allah. Tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kalau kita dikatakan kita seperti Yesus, Yesus itu serupa dengan Allah. Bahkan Yesus itu adalah Allah. Tetapi keserupaannya dengan Allah itu tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Saudara-saudara, saudara coba bayangkan, walaupun dalam rupa seperti Allah, itu kita cuma tahu ya rupa seperti Allah. Tetapi di dalam bahasa lain mempunyai penjelasan yang lebih dalam lagi. Ya. Upamanya di dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Inggrisku dikatakan walaupun dalam rupa Allah, itu di dalam bahasa Inggris itu orang Inggris, teolog Inggris itu paling teliti di dalam bahasa, ya. Maka itu seringkali perbandingannya bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris berkata begini, being in the form of God. Being in the form of God. Saudara sepintas lalu tidak ngerti apa itu being. Being in the form of God itu kata-kata yang sangat-sangat dekat dengan bahasa aslinya. Ya. Kata being itu bahasa aslinya itu huparhain, yang pada terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu boleh dikatakan hakikat. Being atau huparhain atau hakikat. Yesus itu pada hakikatnya Allah. Walaupun being itu tidak
selalu harus diartikan hakikat. Tetapi dalam ini kata-kata being itu mengandung pengertian hakikat. Huparhain. Jadi hakikat. Jadi Yesus itu pada hakikatnya Allah. Huparhain. Pada hakikatnya Allah. Jadi, being in the form of God itu dijelaskan lagi form. Kita semua tahu apa itu form. Form itu rupa. Ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu, form itu mempunyai dua kata. Kata yang satu itu ya form. Misalnya, form itu dalam bahasa aslinya disebut skema. Yang satunya yaitu morphe. Morphe dan skema. Kalau saudara berbicara skema, itu form, bentuk atau rupa. Morphe juga form, juga bentuk, juga rupa. Tetapi antara skema dan form itu mempunyai arti yang lain. Nah ini kita harus mengerti ini sehingga kita ini bisa mengerti siapa Yesus sebetulnya. Ya. Morphe itu form, itu rupa. Morphe itu rupa yang tidak bisa berubah. Morphe adalah rupa yang tidak bisa berubah. Tetapi skema, rupa yang bisa berubah. Nah, dalam diri manusia itu ada morphe, ada skema. Misalnya, saudara, saya, Hosea. Hosea itu form. Tetapi Hosea itu mempunyai form yang skematis, yang tidak bisa berubah. Tetapi morfenya, tetapi skemanya, ya, skemanya yang berubah. Morfenya tidak bisa berubah. Hosea waktu masih bayi dilahirkan, itu Hosea. Waktu masih kecil ya Hosea. Berubah menjadi besar, menjadi remaja, dewasa, menjadi tua. Tetap Hosea tidak berubah. Itu yang disebut morphe. Ya. Tetapi skemanya itu berubah. Yaitu kecil, besar, dewasa, tua, mati. Berubah, terus berubah. Satu contoh ya, saudara. Misalnya ulat, ya. Ulat itu lantas berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah
berubah menjadi kupu-kupu. Nanti kupu-kupu itu bertelur, berubah menjadi ulat lagi. Jadi skemanya yang berubah. Ya, saudara. Nah, Yesus, supaya saudara tahu, Yesus itu pada hakikatnya being in the form of God, itu dia tidak bisa berubah, dia itu Allah. Tetapi karena Allah itu mencintai dunia ini, tidak ada jalan lain kecuali Yesus harus turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Skemanya berubah. Menjadi manusia. Tetapi Yesus itu pada being, hakikatnya itu Allah. Tetapi Yesus karena kasih kepada manusia itu, dia menjelma menjadi manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau Yesus berubah menjadi manusia, tujuannya bukan dia hendak memperbudak manusia, memperalat manusia. Tetapi tujuannya justru melayani manusia. Ini yang luar biasa. Jadi Yesus walaupun dia rupa Allah, dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk memerintah manusia, tetapi justru untuk melayani dengan kasih. Itu di dunia tidak ada yang seperti itu. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada yang seperti itu. Jadi Yesus datang ke dalam, kalau Yesus dalam keadaan seperti Allah, karena manusia itu sudah terpisah dengan Allah, penuh dosa, tidak bisa hubungan antara Allah dan manusia. Dan untuk bisa menghubungi Allah dan manusia itu, Yesus harus lahir ke dalam dunia ini menjadi manusia. Bukan untuk memerintah manusia, tetapi justru melayani dengan kasih. Nah, saya beri contoh ya saudara. Contoh ini bagus sekali, sekalipun contoh, tapi bisa kita gambarkan bagaimana Yesus itu. Ya. Ada seorang sarjana. Sarjana ini satu waktu dia melihat ada iring-iringan semut. Iring-iringan semut itu dia membawa binatang yang sudah mati, diangkat bersama-sama itu naik ke atas tembok. Binatang ini tidak disebutkan, cuma mungkin saja ya. Kacwa lah ya. Itu iring-iringan semut itu, ratusan semut itu membawa kacwa itu naik ke atas tembok. Lah kalau dia naik semakin tinggi, semakin berat, jatuh lagi.
Lalu dia naik lagi. Sudah tinggi, jatuh lagi. Beberapa kali dia coba, tetapi tetap jatuh sebab tidak ada kemampuan dia untuk lebih tinggi lagi, tidak ada. Lantas sarjana ini mencoba, loh, ini iring-iringan semut ini bakalnya kemana ini? Lantas dia teliti, ini iring-iringan semut itu di seberang sana tembok itu turun lagi. Jadi dia naik melalui tembok itu, dia turun lagi, di bawah itu ada liangnya, mau dibawa ke dalam liangnya. Jadi untuk dibawa ke dalam liangnya itu dia mesti naik, lalu turun lagi, dibawa ke liangnya. Tapi berapa kali tidak iso. Wong binatang itu cukup berat untuk semut untuk bisa naik lebih tinggi. Ya. Lalu sarjana ini berpikir, ini pikirannya sarjana. Ya. Sarjana ini berpikir untuk memudahkan semut ini masuk ke dalam liangnya itu, sarjana pikir jalan yang bagaimana yang paling baik. Dia usahakan jalan, lalu dia itu melihat bahwa di samping itu ada lubang. Dan lubang itu terus bisa menuju kepada sarangnya. Tidak perlu naik. Lah sarjana ini coba menggiring. Semut itu digiring ke lubang itu. Untuk tidak perlu naik. Berapa kali naik, jatuh, naik, jatuh. Jadi digiring untuk masuk ke lubang itu. Tapi dasar namanya semut. Ya. Mbak sarjana itu digiring mungkin pakai apa itu biting atau apa gitu, tambah semburat saudara-saudara. Semut itu tambah semburat. Lantas sarjana ini berpikir begini, ya apa carane nek aku bisa ngiring semut itu ke liangnya. Ya apa caranya supaya tidak perlu naik. Lantas dia berpikir, paling tepat yaitu aku harus berubah menjadi semut. Ya. Aku harus berubah menjadi semut, kumpul semut, jadi aku bisa giring semut itu masuk ke dalam liangnya. Cuma sarjana ini berpikir begini, lah nek aku dadi semut, lah aku dah iso mikir, aku ya seperti semut, dak ngerti nek sebelah itu ada lubang yang bisa langsung masuk ke dalam liangnya. Dak iso ya aku seperti semut, dak punya pikiran saya. Lantas bagaimana? Lantas dia berpikir, saya harus menjadi semut, tetapi pikiran saya harus seperti manusia. Jadi saya tetap manusia, tetapi bentuknya semut, baru saya bisa menggiring itu. Begitulah Yesus. Kalau Yesus itu manusia, ya saudara, kalau Yesus itu manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Bagaimanapun juga tidak bisa. Tetapi Yesus itu Allah. Tadi dikatakan being in the form of God.
Ya, pada hakikatnya dia itu Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia bisa bergaul dengan manusia, tetapi dia adalah Allah. Oleh sebab itu, setelah selesai tugasnya, dia kembali ke atas. Dikatakan di dalam kitab suci, dia menembus langit dari segala langit. Saudara bayangkan, kalau saudara mempunyai pesawat udara yang paling canggih, paling cepat untuk naik ke langit di atas segala langit itu, masih membutuhkan waktu mungkin jutaan tahun untuk sampai di situ. Tetapi karena Yesus adalah Allah, maka dia dalam sekejap naik. Stefanus, waktu dia mau dirajam dengan batu, dia berkata, aku melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia sudah berada di surga, saudara. Saudara, ini yang disebut walaupun dia serupa dengan Allah. Lalu ayat yang kelima tadi mengatakan, kita harus seperti Yesus. Bukan kita ini harus menjadi Allah, tidak. Kita tetap semut. Tetapi semut yang dituntun oleh semut yang penjelmaan sarjana itu, semut itu selamat, tidak perlu naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Tidak ada manusia yang bisa naik mendekati Allah, tidak ada. Saudara ingat-ingat Filipi 2 ayat 5 dan 6. Yesus itu adalah hakikatnya Allah. Kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, situasi seperti sekarang ini, banyak orang bertanya-tanya, ini corona atau wabah corona yang melanda dunia berbulan-bulan ini. Ya. Siapa yang bisa mengatasinya? Kenapa Allah tidak bertindak? Ini wabah corona ini, saudara, adalah akibat dosa manusia. Dosa manusia. Kalau manusia bertobat, wabah ini akan disingkirkan oleh Allah. Tetapi dunia banyak yang tidak mengerti. Bahkan orang yang berkata di dalam Kristus tidak ngerti. Ya apa? Allah bertindak. Tuhan bilang, kalau dunia bertobat, wabah corona ini dengan segera bisa dituntaskan. Tetapi manusia justru dalam menghadapi situasi yang begini, mereka gelisah, takut, khawatir. Kemana mencari pertolongan? Dia tidak ngerti bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah. Tetapi manusia tidak mau datang kepada Allah. Malah banyak orang-orang Kristen
hamba-hamba Tuhan yang menjadi luntur karena dia pikir kok Allah kok tidak bisa tolong. Kata-kata itu terucapkan oleh orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang dikatakan tadi di dalam ayat yang kelima. Pikiran dan perasaannya tidak seperti Kristus. Mentalnya tidak seperti Kristus. Sehingga mereka menjadi lemah dan tidak bisa menjadi berkat. Untuk itu, dari tempat ini saya menghimbau, mari saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, kita percaya dan kita doakan dunia, doakan anak-anak Tuhan, doakan hamba-hamba Tuhan, supaya mereka bertobat. Dan di dalam pertobatan itu akan terlihat mujizat Allah terjadi. Yesus, walaupun serupa dengan Allah, being in the form of God, tetapi dia merendahkan diri untuk membawa manusia diselamatkan. Mari saudara renungkan waktu berdoa, katakan pada Tuhan, Tuhan kuatkan iman saya. Supaya jangan saya hanya berdoa untuk diri saya, untuk keluarga saya. Tetapi kalau perlu saya berdoa untuk dunia. Sebab doa itu tidak ada batasnya. Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Di situ tidak ada batas-batas. Doa tidak ada batasnya. Doa, saudara boleh doa untuk siapapun juga. Untuk dunia bisa. Kalau sungguh-sungguh supaya dunia bertobat. Mari kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Saya senang sekali lagu yang pernah dinyanyikan, yaitu seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja yang aku minta. Buat apa kita menjadi anak-anak Tuhan kalau tidak bisa seperti Yesus? Bukan sesuatu yang sulit, yang justru mempersulit itu diri kita sendiri. Tetapi justru Yesus mempermudah untuk kita menjadi setetes air. Walaupun kita tidak bisa menimbulkan badai, tetapi setetes air itu adalah air laut seperti Yesus. Ayo kita nyanyikan nyanyian ini. Amin, amin, amin. Semua menyanyi. Oh, haleluya. Itu satu saja minta. Oh, haleluya. Dalam jalan Ya Tuhan, haleluya, haleluya. sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama. Minta Roh Kudus
Jamahlah kami, supaya kami bisa seperti Yesus. Seperti Yesus, itu jauh indah dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jangan kami bertahan dengan kemampuan berpikir kami, tetapi ajarkan kami pikiran dan perasaan kami satukan seperti Yesus. Supaya di dalam hidup kami tidak mendua, tetapi hidup kami itu kelihatan seperti setetes air laut, walaupun hanya setetes. Tanpa itu Tuhan, mungkin seluruh jerih lelah kami sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kami akan terus berdoa. Berdoa untuk pribadi, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk orang lain. Bahkan kalau perlu berdoa untuk dunia, supaya dia bertobat seperti Yesus. Kalau itu terjadi, tidak ada bencana apapun juga yang bisa mengalahkan kami. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, amin.